tahatai tentang Batak misalnya dok habatakon, tetapi mengesampingkan Tarombo kan. Padahal hal yang paling mendasar dan hal yang paling inti dalam halak Batak namar marga Tarombo. Bagaimana caranya kita berbicara kekerabatan, berbicara tentang kedekatan dengan marga kita kalau kita tidak mengerti Tarombo. Karena Tarombo itu hal yang paling mendasar, hal yang paling inti dalam adat Batak kan. Siapa yang bisa menyatakan bahwa Tarombo itu nggak penting? Bahwa dengan kita martarombo itu menentukan itu siapa dengan seutuh atau siapa kerabatnya, siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh dinikahi, dan posisi seseorang di dalam prinsip merhula-hula, merburu dan merdongat tubuh, hak waris, posisi dalam jabatan adat, dan hubungan dengan tanah leluhur. Jadi tanpa Tarombo sebetulnya kita kehilangan dasar atau hal yang paling prinsip dalam menjelaskan identitas sosial. Karena seluruh sistem Batak itu sudah jelas berawal dari keturunan. Keturunannya sistem patrilineal atau garis yang ditarik dari keturunan ayah. Jadi kalau ada orang Batak yang mengesampingkan Tarombo atau mengesampingkan genealogis, yang jelas itu Tarombo adalah pundasi dari segalanya, maka itu bukanlah, saya pastikan, orang Batak yang sesungguhnya. Karena spiritual atau semangat yang dibangun daripada orang Batak itu berdasarkan Tarombo. Itu hal yang paling sangat prinsip bagi orang Batak, karena dengan Tarombo itulah akan membentuk yang namanya marga. Dan marga itu sesuatu persekutuan atau garis keturunan yang ditarik dari laki-laki yang berasal daripada nenek moyang bersama. Dan marga itu sebagai identitas hukum, identitas politik, identitas sosial, komunitas ritual tuh. Nah, mau dialak Batak warna marhorja, dan pemegang hak atas wilayah tertentu. Jadi jauh sebelum kita mengerti tentang marga, tentang membuat tugu, membuat makam, membangun, merevitalisasi segalanya, hal yang paling inti dan terpenting itu adalah Tarombo. Kenapa sangat sepenting itu Tarombo? Kenapa kalau kita tidak memahami Tarombo kita dan dibilang adalle doho, kita itu merasa tersinggung? Ya karena Tarombo itu sudah menjadi darah kan. Tarombo itu sudah menjadi hal yang paling sangat prinsip bagi setiap siapapun orang Batak yang memiliki marga. Itu. Jadi mulai sebuah tuhamu Tarombo muna, mulai dokot tuhamuna dalle, wajar kalian tersinggung. Wajar. Kenapa kalian harus tersinggung? Karena marga kalian itu kalian bawa berbeda dengan agama. Agama itu tidak pernah tersematkan secara spesifik di nama kalian. Contoh Dominta Manurung. Nah, secara spesifik dan terbuka Manurung itu diketahui oleh setiap orang. Emersita depe hamuna marga munedi kamu. Nah, di masa sekarang banyak orang sangat anti berbicara Tarombo. Ketika ditanya misalnya opungmu yang mana, opung dia maho, opung dia maho tata, serasa kita menjadi alergi menjawab hal itu. Kalau kita tidak tahu Tarombo kita bilang aja nggak tahu. Itu jauh lebih membuka fakta-fakta bahwa memang leluhur kita pernah merantau, ditinggal hukum tata, mungkin adong permasalahan, adong porang, urut tong songoni. Nah, kenapa marga itu sangat penting? Nah, ini aku tunjukkan dulu. Saubaturu itu hamuna, bahasa marga itu sepenting, bahasa Tarombo sepenting.
nyokku betul tuamu. Nah, hal yang paling pertama dalam hak Batak itu ya ini tarombo. Tarombo. Jadi tarombo itu yang membentuk marga. Marga itu menjadi kumpulan. Dan kumpulan itu membentuk yang namanya huta. Dan di dalam huta yang sudah berkumpul akan membentuk namanya sistem ritual namanya horja. Daripada sistem ritual itu akan membentuk namanya struktur yang lebih tinggi namanya bius. Dan dari struktur bius itulah yang membentuk namanya adat. Nah, apa hal yang paling mendasar dalam orang Batak itu? Tarombo. Jadi nggak usah berbicara panjang lebar, kangkung genjer, opung kita pergi ke sini berperang, opung kita begitu sakti, opung kita begono begini, opung kita melawan Belanda, opung kita melawan orang ini. Tanpa Anda memahami tarombomu, nggak usah berbicara panjang lebar. Bagi saya hal-hal seperti itu sangat penting itu. Karena margamu itu ada karena ada tarombomu, hutamu ada karena ada tarombomu, horjamu ada karena ada tarombomu, biusmu ada karena ada tarombomu, struktur adatmu ada karena ada tarombo. Jadi tarombo itu melegitimasi marga, huta, horja, bius, dan adat. Nah, kamu udah godang udah sama bawa tarombomu? Godang. Tapi salahkah ketika kita dibilang saya kurang mengerti tarombo? Itu jauh lebih bagus. Udah nggak detong. Sepenting itu tarombo itu. Sepenting itu. Asa tahu tong esensi ni tarombo isongod dia. Nah, kemudian sebentar, saya tunjukkan dulu yang ini. Nah, huta. Coba kita masuk ke, saya masuk dulu ke sini ya. Ini tadi tarombo. Nah, saya ulangi, tarombo itu adalah pondasi segalanya karena ini merujuk kepada asal-usul keturunan dan merupakan inti daripada organisasi sosial Batak itu sendiri dan hal yang paling menentukan. Tarombo menentukan siapa kerabat kita, tarombo menentukan hubungan dengan leluhur, dan tarombo menentukan jabatan dalam setiap adat tersebut. Nah, itu yang membangun daripada Batak itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke marga. Marga itu menjelaskan bahwa marga adalah persekutuan daripada orang Batak yang sistem patrilineal atau ditarik daripada laki-laki dan merupakan nenek moyang bersama. Nah, marga berfungsi sebagai identitas hukummu di kelompokmu, identitas politikmu, relasimu, sosialmu, komunitas ritual dan pengorbanan. Jadi yang marhorja itu yang samarga, yang marhorja itu yang satu tarombo. Jadi omong kosong menurut saya kalau kita berkumpul marpungu sudi ali tarombo nang beres. Nah, omong kosong itu. Kemudian pemegang atas hak wilayah tertentu. Nah, itulah esensi daripada tarombo dan marga. Nah, kita masuk ke huta. Nah, ketika tarombo sudah terbentuk, marga sudah terbentuk menjadi satu kumpulan atau komunal, maka dari komunal yang sudah bermarga dan merupakan dari satu leluhur yang sama membentuk yang namanya huta. Nah, huta itu sebagai masyarakat hukum kecil
Nah, hutan itu bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi itu sebagai identitas atau tempat tinggal dari orang yang bermarga, memiliki pemimpin atau raja daripada mereka. Biasanya mereka disebut Raja Julu atau yang lainnya. Kemudian memiliki wilayah batas yang jelas atau kita bilang itu namanya parit. Dan mereka memiliki hak atas wilayah tanah, memiliki aturan hidup bersama yang disepakati. Nah, tanah itu biasanya adalah milik daripada raja-raja yang ada di sana atau namanya si Pukahuta. Nah, pada awalnya orang Batak itu holat jabu do jabum anggota noirang tanomi habotomu holat jabu do jabumuna. Nah, kemudian ada namanya Horja. Nah, di dalam Horja itu membentuk Horja itu atau Horja itu definisinya Mamelebegu. Nah, Mamelebegu itu definisinya manoba todini oppungnai, manoba sahalani oppungnai. Manang nasi Pukahutai ima definisi ni Horja. Nah, di zaman sekarang Horja tidak lagi karena berlawanan dengan ajaran kekristenan. Nah, Horja itu dilakukan untuk kepentingan adat bersama, kerjasama pertahanan, kosoniru sinantong. Ada di soningon, ada don sunet ya. Jadi lebih udah isorat ya. Tar. Nah ini. Jadi oh ini udah. Nah, Tarombo pondasi identitas hubungan kekerabatan, hak waris dan aturan perkawinan. Kemudian marga persekutuan keturunan identitas sosial, politik dan hukum. Huta komunitas hukum terkecil, pusat kehidupan adat dan tanah leluhur. Nah, yang kemudian Horja persekutuan beberapa huta untuk kepentingan bersama dalam kegiatan ritual. Nah, adat kemudian sebentar bius puncak organisasi adat, pemerintahan dan pengaturan tanah. Nah, yang terakhir itu namanya adat, jiwa yang mengatur seluruh sistem kehidupan adat orang Batak itu sendiri. Nah, kesimpulannya hilang Tarombo, hilang asal-usul, hilang adat, hilang habatakon. Jadi, molosodong do, molosatu siamu do Tarombo muna. Unang ulo kamu na sa daulaon. Molodang sada do pe Tarombo mo, dang sada do pe pajuwo muna. So ngoni tong. Nah, biasanya orang-orang yang anti dengan Tarombo itu adalah orang-orang yang memang identitasnya nggak jelas, identitasnya nggak beres. Dan kalau kalian baca di bukunya J.C. Pergowen di halaman 18 ya, kalian baca biasanya orang-orang yang tidak mengerti Tarombo atau silsilahnya adalah orang-orang yang terusir dari kampung, kalah berjudi, terlilit hutang, dan korban daripada perbudakan itu sendiri. Nah, sangat sakit memang molojol madang iboto Tarombo begitu. Nah, dong do biga-biga huwering di TikTok on asal dihatai Tarombo sangat begitu anti. Dan biasanya orang-orang yang budak itu akan anti dengan Tarombo karena secara spesifik mereka tidak ada di dalam itu. Dan justru orang-orang yang tidak memahami Tarombo ini yang paling getol untuk membuat suatu persatuan yang tidak memiliki nilai-nilai tadi.
Kenapa kita sangat anti dengan tarombo? Bukankah tarombo itu yang menyatukan? Kalau sesuatu tarombo itu kita anggap sesuatu hal yang tidak boleh dibicarakan, saya pastikan itu keturunan-keturunan budak yang tidak memiliki identitas itu. Kalau Anda mau tersinggung silakan. Semua orang Batak boleh tersinggung kalau tarombonya tidak jelas, identitasnya nggak jelas. Kalian boleh tersinggung. Boleh kamu tersinggung. Tanpa tarombo, apakah bisa dikatakan bekas keturunan? Ya. Yang lari dari kampung, lari dari hutannya, bekas daripada perbudakan, orang pendatang, yang memang dia dimasukkan ke dalam struktur itu, yang memang dia dimasukkan ke dalam komunal itu. Saya bisa pastikan itu. Anak-anak sekalipun dia paham silsilahnya 6-8 generasi. Ibu temana majo bapak udah husun, majo tulak tusun, majo amang tua tusan, nyon opukku, nyon abakku, nyon ibotokku, nyon atau segala macam tuh anak-anak, bahkan orang tua 15-20 generasi mereka mampu mengingat leluhurnya, dan itu sebagai sesuatu yang sangat mutlak mereka ketahui. Bagaimana samo marga Simbolon atau marga Tambun di Tambunan di Baligi, ketika ditanya tarombo mereka akan persis sama dengan Tambunan di Sigotom. Ketika ditanya Simanjuntak yang di Sigumpar dan disandingkan dengan Simanjuntak yang di Sipahutar, itu akan sama. Dan mereka tidak ada komunikasi satu sama lain. Dipisahkan oleh beberapa hutan, beberapa gunung tuh, beberapa lembah, tapi mereka ingat silsilahnya, ingat tarombonya. Begitu. Atau aung isun na sa boto tarombo na? Ako kamu na sa boto tarombo mo na? Bago kamu tuh. Mo lang iboto kamu na tarombo mo na. Sungod dia mahamu na mabay pa mo. Edo. Wala na hubereng o bisay hatay. Ihatay tusan, ihatay tusun, ihatay tusun, ihatay tusan. I never heard ito. Molo halak Batak na paling inti, marga. Apa yang mengikat satu marga itu? Ya tarombo. Tarombo. Jadi omong kosong kalian revitalisasi makam, bangun tugu, bangun wisata leluhur, tarombo kalian nggak jelas. Kalian anggarkan uang misalnya 2 miliar bangun tugu ini, 3 miliar bangun ini, sementara tarombo nggak jelas. Itu ahai. Ide papodom mabosin na ido ay modom dono jam-jam sia modom deh ta jam-jam sia nga beres ngatik kos tarobom sa pinaturi tarobom terpaturi udah tarobom mulu songolnya. Sama halnya kalau saya cantumkan ini misalnya, saya cantumkan yang ini sebentar ya. Buka tuduh manyo. Nah di homa bereng boso nang saya bereng. Inilah salah satu budak itu. Masih ada salah satu pungyok katubani. Huboto do margaha tulakku. Huboto do margaha bona tulakku. Huboto do apala ise bona nyarikku. Ido. Huboto di situ lang robot tu jalan dang margakui nahola pajoni do hita dihalak batakoning menarik garis keturunan dari laki-laki, tetapi sebetulnya haknya sama, hakikatnya sama. AOP anak ni siapa perempuan dau, tubuh ni siapa perempuan, biar anda tahu. Jadi pasar ibu itu juga hakku, hak nami manurung do makatai alana hami do maboto opung nami sima juta pesyak kami hak kudo makatainon, walaupun kami tidak bisa mengintervensi, tetapi membicarakan itu
hak kuda makatainon sawotommu au ison na keberatan tulakku sian situ orang tu 5 juta tu pasar ribu hak kuda makatainon alai te keputusan tetak do dihat na puasa mergai edo au na mangorayau isi keberatan sama kita au na keberatan huatai pasar ribu au mu dari pasar ribu dau mu dari 5 juta mu dari situ orang au na keberatan pa buhamu tu au nah olak kamu na ba siapin oparni kebetulan struktur struktur kekerabatan ditarik daripada laki-laki edo beta main di ring songono dia amang bulu ribang kebetulan agak hubasa ada pertinju marulak edo hati-hati kamu edo behado arong keberatan huatai mergai isina keberatan kabuhamu tu au au na keberatan opukku 5 juta sia tapahan apa lau mahami jalo menok dengan nami sian dua burunya pungi saya ada matella muli ialap marga tapu marga pangaribuan sedanai natahi sumurung baru 5 juta tuh kami menikku au na keberatan asal mau nang sila badain asa nang berata sila buru nami tu sila ban buru nami tu sila badda buru ni sopa uluan bahasa dang buru au na subui isi maddo jadi ubah prinsip itu, ubah prinsip-prinsip budak itu, ubah prinsip-prinsip otoriter dan feudal itu bahwa berbicara tarombo siapapun bisa, bahwa orang Batak itu dibangun oleh relasi marhula-hula, marburu, mardongat tubuh, hula-hula mise dang boy adong ison ning namar hula-hula tu manurung namar tulang manurung hatai hamu manurugi hatai hamu edo jadi ubah paradigma itu ya. Banyak orang tua sekarang akan tua-tua yang di era tahun 50 1950 sampai tu sonari gudang ikut sifat horeon gudang sangat gudang orang toi tarobonami ya hai alai molodong na orang tikus marsifat kekasan ini dong tororan maka prinsip-prinsip hatulan itu harus dipakai toh. Kenapa orang takut dipertanyakan silsilah orang dipertanyakan tarombo karena dia nggak paham mau lo paham do pasti dang muruk karena manusia pada dasarnya dia akan marah atas ketidakpahamannya dang mangetusi jadi unang naila harga dirion ada apala margoni barang binoto wadi tolong orang koni pikir kamu masa tarombo nggak penting tuh sangat konyol menurutku sangat konyol akan anti tarombo orang boison akan anti tarombo biasanya mau anti tu tarombo kahatuban ini kahatuban dengan prinsip hami ngatota saya sendiri dari saya mungkin bisa saya sampai isi hutannya puku isi tulaku isi dongat tubuhku bodoh kata orang tetapi itu bukan sesuatu barang yang mutlak sesuatu barang yang tidak bisa terkoreksi karena ada mungkin beberapa faktor peperangan faktor bencana alam, faktor politik, sosial, ekonomi sehingga ada kekeliruan. Itu. Ay mau lo marsita dana udah marga manuruk koro, ada kusuku nopung na dia mahita. Mau lo ketika nggak ada apa sarupa pung nami dia mahu tatta. Dang ite he.
Itu dakwa tohlani hami manurung dosongoni. Mana tahu hami do manurung onna keliru. Mulai dok perjanji matugu berarti anggi kumai amang udah kumai. Itu beritik kamu nalani tarobbo. Betu wahai. Waritik kamu na pangalani tarobboy. Alamago tarobone pak sao mabetu idokkom mapanibil musemai. Saya umur 26 tahun, umur 25 tahun. Ketika marga manurung dari Hutagurgur Banualuhung akan melakukan syukuran akan revitalisasi dan ada beberapa dirombak dari Banualuhung. Saya yang pertama melakukan senggahan dan itu di stop. Pernyataan saya cuma satu waktu itu. Kalau itu dipaksakan akan segera dilaksanakan acara itu, maka ingat itulah hal yang pertama atau awalnya perpecahan di antara marga manurung terkhusus di Hutagurgur. Selesai, saya pelakunya itu. Jadi kepada orang-orang Batak, jauh sebelum kita membuat suatu deklarasi, jauh sebelum kita membuat sebuah syukuran yang kita anggap itu sebagai bentuk penyatuan daripada keturunan daripada kita yang semarga, ada baiknya kita konsolidasi. Nah, apa yang kita konsolidasikan? Taroboi datong unang say tahatai opung te si julu-julu tubuh na julu mangaloon mabainan iporangi nyonin na identitasmu besok jelas. Songoni datong tuhamu ate. Nah, sonari nga antiaw makata itu jual makan sama boto identitas na. Nga cukup, nga papinggiri. Ay sama ho hudul. Tugu sering dijadikan sebagai alat legitimasi akta tarobbo tabalan. Ya. Jadi saya mau sampaikan begini. Pada awalnya orang Batak itu tidak mengenal tugu. Orang Batak itu tidak mengerti apa itu tugu. Orang Batak itu tidak memiliki semangat atau tujuan tentang apa itu membangun tugu. Karena tugu secara etimologi itu berasal dari bahasa Jawa itu. Nah, ada netadene punta, tinabor, batu napir, tabak. Nah, itu yang di ide tadapung. Nah, datangnya kolonial Belanda, kemudian datangnya Jending, memang kita harus akui membawa transformasi besar-besaran dalam struktur sosial masyarakat itu. Mereka melihat saat itu ada hatoban di sana, ada praktik-praktik perbudakan dilihat mereka di sana. Dan Jending melihat praktik perhatobanan itu sesuatu yang menyimpang dengan ajaran kekristenan. Nah, mereka membayar hutang budak itu. Mereka melunasi hutang-hutang hatoban itu, dan hatoban itu diberikan kehidupan yang layak, disekolahkan. Dan ketika mereka tamat, mereka dipekerjakan, ada yang guru, ada yang bekerja di kolonial, ada mendapat kehidupan yang layak. Tetapi ada sesuatu yang tidak mereka miliki, yaitu identitas dalam struktur sosial orang Batak itu sendiri, namanya marga dan tarombo. Dan mereka dengan kekuatan daripada finansialnya, mereka dengan kekuatan daripada ekonominya, pikirannya, pengetahuannya, mereka bersepakat untuk membentuk suatu identitas. Mereka bersepakat untuk membuat sesuatu alat untuk mendudukkan identitasnya. Lahirlah tugu itu dari namanya Batak Elit. Batak Elit itu di zaman kolonial sudah ada. Dan mereka membangun tugu, dan itulah sebagai patok awal legitimasi daripada identitas daripada Batak Elit itu. Dan kebiasaan itu sampai sekarang terulang hingga ke tahun 2026 ini. Orang-orang berlomba-lomba membangun tugu. Orang-orang
sampai itu mengumpulkan uang dari sana, uang dari sana. Untuk apa? Untuk legitimasi yang tidak memiliki nilai ini. Jangan dong polana. Tanpa sadar itortori hamu tugu. Tanpa sadar marhorja hamu ditugu. Dijohok kamu na opung muna, ijohok kamu na katulang muna. Mau ijohok kamu tulang muna, berarti kan na merasa do hamu na diipola ni ini disido tulang munai, ditugui. Hape aman dong di sisa men 3 roda. Mengonido. Iya kan? Semen 3 roda dong. Hola nih sih. Besi ulir, batu kerikil. Ahmad tortorammu isi. Jadi, apa sebetulnya yang paling tepat ketika untuk merayakan pembunuhan Tugu? Marpoco-poco. Mangan-mangan. Ido sebetulnya ipola ni nama bangut Tugu. Pada dahun nongpir jomurmu jalan nongpang tuamu. Ido. Dan itu sesuatu fakta. Itu fakta itu. Jakya jol mamersita dan idia anggo tugu muna ngaung tugu nami. Tuahai. Sama halnya dengan maaf nih. Aku merga manurung situ morang. Sesuatu yang mungkin gagal dipahami oleh sebelum pembangunan Tugu Situmorang ketika mereka lupa mengkaji bahwa di dalam identitas mereka ketika mereka itu di Urat Samosir atau di kawasan Bonani Urakna, mereka itu Sitorang. Tetapi ketika mereka keluar daripada wilayah, akarnya itu akan menjadi Situmorang. Tetapi kekeliruan itu terus diikut-ikuti dan terikut sampai ke masa sekarang, dan tugu mereka namanya Tugu Situmorang, bukan Tugu Sitorang. Itu sesuatu kekeliruan, dan nama Sitorang itu akan identitas aslinya akan dilupakan oleh zaman. Dan ada marga beberapa sekarang lagi mencoba merekonstruksi ulang tentang identitasnya, merekonstruksi ulang tentang sejarahnya. Ada beberapa itu, Pasar Ibu salah satunya. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Artinya mereka tidak absolut, mereka tidak menutup diri akan keberadaan, akan datangnya fakta-fakta baru. Aung doh hadong aku marga sagala makatai, ngato tahami, ulangat toy hami. Aung gorong aku marga sidelehi makatai ngato tahami unang toy hami. Nah omma no maci udu makatai. Nyon jamun tarombo hilang sama dengan hilang asal usul. Nyon jamun. Nah, tahun 1933 kalau nggak salah. Nah, ada orang peneliti Bohadohot Pasar Ibu ketuaku. Ya, Pasar Ibu sekarang itu jale auhu sangat hudukung di. Sangat hudukung. Mereka itu mendudukkan identitasnya itu berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan huta. Sangat bagus seperti itu. Bodoh fungsi Tugu sebagai pertanda asal usul nenek moyang. Oh enggak, Tugu bukan, Tugu daun. Tugu itu bukan itu fungsinya, dangi fungsi ini Tugu teh. Jadi di luar godang do namar marga dak ko bota so telepojo adong hala India huba ada marga manurung asa masuk juga sojo. Ibo to sampai menurung huta gurguri mana hala India. Ada dang ibo to hutana. Jale di hutai dang ibo to ana masa. Adong. Adong hala India ngaya naik hurumon. Anggo iro neng dohonom. So baturu jo hamu jo. Bayako kamu madak danak.
ketemu dulu denak. Si tota-totain na hamon sa dinotoahan na tota. Ay na din. Denak, utang mo dulu denak. Kartu jago do denak na Zulu siya kita. Jago. Doi. Jadi menurutmu Tugu Marga kira-kira apa fungsinya? Sebagai pertanda bahwa halaki mamora pinoparna gaebe. Olah ni do fungsi ni daung nasi. Gaebe pinoparna nana. Nyoko peturu itu hamuan. Salipat doko guru sedeng itu da inna hamuan nokkan na peturu. Nyoko peturu kamu. Denak. Nyoda sepaturi kamu. Nyon boleh berkamuan en eider nyon. Nah, saya terjemahkan ya, saya bantu terjemahkan. Sesuatu yang sangat menarik sebelum pemerintahan kolonial Belanda dan mereka saat itu mengalami Pideri, nah perang Padre maksudnya. Kami menemukan sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah kira-kira begitu maksudnya. Di mana anak-anak mengingat silsilahnya dan leluhurnya 6 sampai 8 bahkan sampai 10 generasi. Mereka mengerti akan strukturnya sasuhu dan dalam kelompoknya saopu dan dalam pemanggilan dalam hal satu kelompoknya. Nah itu anak-anak nih, anak-anak. Nah kemudian ini untuk anak-anak. Nah dan hal yang sangat menarik dalam marga Batak itu sendiri, di mana dalam setiap kelompok orang tua mengingat silsilahnya 15 sampai 20 generasi nih. Mereka yang mengakui itu. Halaki sendiri udah mengakui. Ade. Jela tarobo do berjoli sun. Tarobo. Omane sigan ni koloniali. Taroboi. Isigai koloniali mata roboi. Isigai zendingi mata roboi. Nah disigai dalam konteks dia dalam transformasi itu. Tugu Sagala perlu do rekonstruksi sejarahnya gitu. Sangat perlu hian. Sangat perlu. Jadi di zone ini kesimpulan dari sini. Eter in kennis de genealogik verhoudingen et de overall even verhande over Greek. Nah maksudnya ini sesuatu yang sangat menarik dalam genealogisnya, bagaimana ketika perpindahan wilayah, pindah wilayah mereka juga tidak melupakan siapa leluhurnya. Itu. Dang dilupa kalaki ise opungna, ise tulangna, ise dia hutana. Ima. Nah, adonai dibangun di halak Batak di sini pengetahuan. Apa yang paling fundamental dalam mereka? Pengetahuan di dalam membangun sistem sosial, membangun struktur sosial, membangun huta, membangun horja, membangun bius dan membangun adat. Apa dasarnya? Tarobo.
ate jadi patiko samuna taro bomuna to patiko samuna taro bomuna asa jelas isi margamu jelas hutamuna jelas horjamuna jelas biusmuna baru jelas madoho para datummu itu. Jadi adong peda bata, adong penyodia biguatu segala macam mana mendasari tarobai tarobo saru pada songon ngoning lagi santer hubigi sangat santer saya dengar itu hasugian dengan si hotangnya hasugian dengan si hotangnya misalnya. Nah kemudian sebelum ke situ, ang dapat hal na sangat konyol noaing, halak bata dua mergana, dua, ay bigyan mo dua mergana, molo nga gabi marga siya lagak ko marga siya lagak mahukan kosong nido, molo nga gabi marga turnip po marga turnip mo yang bayad do marga taba, molo nga gabi marga siya loho ko marga siya loho maho unang bayad ko marga siya lalahi, molo marga si tukir ko marga si tukir ma unang bayad ko marga siya lalahi. Molo gabi marga habeah ko marga habeahan maho unang pakai marga libong molo naing gabi marga pohak ko marga poham maho itu unang pakai dua identitasmu bedua mergem molo marsita dako ima pabua saya ada mergam pabua biasanya mau dua mergana dong do sejarah nih adong dua mergana ada pijahamu nih dua mergani sahalak jolma saya ada rutong pakyo molo pasaribu motor molo sagala iba sagala mak nuengop yang duh bigi mergado hamu namangin na merga parna inna margado hamuna margane marata ay jadi jis biala bata ko memang ikut timusan nama ido ikut timusan nama sudah la bata kon aong tikoson angau kusudi nama timusan no ido mulai yon ning timusan nama subi yang aong tikosi Edo, soalnya bayar tidak. Oh, repot cik ulu. Asing mergana di Cikki Mangulu do, asing Edo. Aku mau jepak soalnya aku roa. Cikki Manguli mana merga si lelehi, dung mate gabi merga si tukir. Jelas di, ay fakta di barang. Cikki Manguli mana merga pasaribu, masuk pasaribu dung mate libong. Ya roa Cikki Manguli mana sida butar dung mate si lelehi fakta do iya dia roa pola asal na songoni ma na sering aku ide songoni le au pe au pe serik ide songoni gok hui songoni mula songoni aku jelas au mereka manurung titik nasa balanga titik nasa balanga nagorengan musin mengoning dihita halak batakon olam mamora hape dihamorau ni holan hasia dongod di yakasi bainod do ale nanggo di parbinoto sebetulnya dang natuk dope dang natuk dang tuk molo di Parabonoto dang ngong dope nah ido na neko dokon na sugur ako nang mangido organisasi anak-anak dang adong organisasi ni halak bata taring tu permergaun naso terafiliasi tu politik hampir semua organisasi Batak saya lihat itu terafiliasi ke politik hampir sudah yakin dong menurut koni
sudah bahkan kami manurung ya horo. Tapi kan manusia itu kreatif, normal nggak mereka menambah identitasnya? Emang kreativitas kamu mau pengunai bang? Kreativitas kamu mah, boy do boy. Hudukung di, ya boy patore-tore omon no, boy. Saboy patore-tore omong, boy di lang pola wala. Ide. Cempit kreativitas songoni kreativitas lo pengmuna di kreativitas kamu nih aduh igor gay kamu no pengmuna masuk muna dari sudiri benar muna kreativitas akalu sana kelus langga adong do organisasi marga penasehatna bere na luli ala bupati go songon ya manggo go patuduhamu baju tua marga organisasi marga naso terafiliasi tu politik asa hu patudu soal mana kaisi sino oh nyo partai nyo penasehatna masuk di mana tuh partai na masuk di mana tuh sun makanan na julu hape do kojol mah mau masuk ibat organisasi apalagi meniup sada tampuk kepemimpinan ditinggal hojo na sebelumnya berek kamu di organisasi bataki organisasi penguan marga berek kamu jauh na beresi justru karena itu saya tidak pernah tertarik bergabung dengan organisasi marga penguan marga itu adong morning dia pensiun dari jenderal dia tidak memiliki lagi panggung, nah masuk dia ke marga, masuk, omai gorga, di gorga ini subiu, jadi mah pelakuna kapar Jakarta,